Halo teman-teman semuanya, selamat datang di presentasi kelompok 2 mata kuliah pengembangan partisipasi masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan membawakan materi tentang memfasilitasi pelatihan partisipatif. Adapun anggota dari kelompok 2, yang pertama ada Alia Rizky Ayung Tias dengan NIM akhir 039, Ida Bagus Putu Angga Krismayana dengan NIM akhir 081, Imade Wahyu Dwi Wijaya dengan NIM akhir 103, Talita Alpa Mila Waruwu dengan NIM akhir 111, Gerard Ray Kitaren dengan NIM akhir 119, Antonius Juan Ridapel dengan NIM akhir 147, dan yang terakhir ada Muhammad Agil Yulandi dengan NIM akhir 168. Adapun topik bahasan yang akan kami bawakan yaitu yang pertama ada pendidikan orang dewasa sebagai pendekatan, yang kedua asumsi-asumsi pokok pelatihan partisipatif, yang ketiga langkah-langkah pokok pelatihan partisipatif, yang keempat prinsip-prinsip dasar memfasilitasi, yang kelima siklus belajar berdasarkan pengalaman, dan yang keenam fungsi dan peranan fasilitator. Pendidikan orang dewasa merupakan salah satu pendekat dan pelaksana pendidikan non formal karena sebagai besar peserta didiknya orang dewasa yang datang sebagai latar belakang sosial budaya, pengalaman, minat, dan tujuan yang berbeda. Pendidikan orang dewasa dapat memecahkan berbagai persoalan kehidupan sehari-hari termasuk berbagai musibah yang beruntun menimpa masyarakat Indonesia dengan pendekatan pendidikan orang dewasa melalui berbagai strategi dan teori belajar dikembangkan menurut falsafah kerja yang tepat, pemulihan mental, dan aspek fisik lainnya dapat segera dilakukan. Pendidikan dapat dijelaskan menjadi 4 yaitu konsep pendidikan orang dewasa, tujuan pendidikan orang dewasa, perkembangan pendidikan orang dewasa, model pembelajaran orang dewasa. Menurut Malcolm Knowles, terdapat 4 asumsi-asumsi pokok pelatihan partisipatif, yaitu konsep tentang peserta didik, fungsi pengalaman peserta didik, kesiapan belajar, dan orientasi belajar. Baik, akan kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah konsep tentang peserta didik. Diasumsikan bahwa kesungguhan dan kematangan diri seseorang bergerak dari ketergantungan total menuju ke arah pengembangan diri sehingga mampu untuk mengarahkan dirinya sendiri dan mandiri. Kemudian yang kedua adalah fungsi pengalaman. Diasumsikan bahwa sesuai dengan perjalanan waktu, seorang individu tumbuh dan berkembang menuju ke arah kematangan, yang dimana didapat dari pengalaman-pengalaman yang dilewati. Kemudian yang ketiga adalah kesiapan belajar. Diasumsikan bahwa setiap individu semakin menjadi matang sesuai dengan perjalanan waktu, karena adanya tuntutan yang berbeda-beda dari kecil hingga menjadi seorang dewasa. Dan yang terakhir adalah orientasi belajar, itu bahwa orientasi belajarnya seolah-olah sudah ditentukan dan dikondisikan untuk memiliki orientasi yang berpusat pada materi pembelajaran, sedangkan pada orang dewasa mempunyai kecenderungan memiliki orientasi belajar yang berpusat pada pemecahan masalah yang dihadapi. Pelatihan partisipatif dapat diberikan kepada para peserta pelatihan yang telah atau belum memiliki pengetahuan, meskipun akan lebih baik dan lebih mudah bagi pelatih jika peserta pelatihan memiliki pengetahuan seputar materi pelatihan. Terdapat beberapa langkah dalam langkah-langkah pokok pelatihan partisipatif. Yang pertama itu membuat suasana pembelajaran yang mendukung. Contohnya itu mengatur fisik ruangan agar orang dewasa merasa nyaman, merancang tata ruangan seperti meja, kursi, dan perlengkapan lain agar mereka lebih mudah untuk berinteraksi. Langkah yang kedua itu analisis kebutuhan belajar, seperti melibatkan semua pihak terkait, terutama yang terdampak langsung oleh pelatihan tersebut. Langkah yang ketiga itu proses perencanaan, di mana dalam perencanaan pelatihan penting untuk melibatkan semua pihak terkait, terutama yang akan terpengaruh secara langsung oleh pelatihan. Karena ada kecenderungan alamiah bahwa orang akan lebih berkomitmen pada keputusan jika mereka terlibat dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Langkah yang keempat itu pembentukan tujuan, lalu langkah yang kelima pengembangan rangkaian kegiatan, dan langkah yang keenam itu pemilihan materi dan metode pembelajaran, di mana dalam pemilihan materi dan metode pembelajaran ini perlu dipertimbangkan beberapa hal seperti materi pelatihan harus berfokus pada pengalaman nyata para pelatihan, materi harus relevan dengan kebutuhan dan berorientasi pada aplikasi praktis. Dan langkah yang terakhir adalah peran evaluasi, di mana evaluasi harus lebih berfokus pada pengukuran perubahan perilaku setelah pelatihan. Prinsip-prinsip dasar memfasilitasi. Prinsip ini mencakup berbagai sikap yang harus dilakukan oleh seorang fasilitator. Yang pertama yaitu demokrasi. Dalam hal ini, fasilitator harus memiliki asumsi bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut ambil bagian dalam proses belajar. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Pada prinsipnya, setiap orang bertanggung jawab atas kewajiban peran yang dibebankan kepadanya. Fasilitator memiliki peran dan kewajiban terhadap rencana yang telah disusun, apa yang telah dilakukan, dan bagaimana hal ini membawa pengaruh pada isi, partisipasi, dan proses pembahasan itu.
Yang ketiga yaitu kerjasama, suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang dalam proses pelaksanaannya. Dalam hal ini berarti proses kerjasama antara fasilitator dan para peserta untuk mencapai tujuan bersama mereka. Yang keempat yaitu kejujuran. Fasilitator harus memiliki nilai-nilai kejujuran dalam dirinya, termasuk atas pikiran, perasaan, keprihatinan, dan prioritas dalam mencapai tujuan. Yang kelima yaitu kesamaan derajat. Kesamaan derajat menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. Materi selanjutnya ada siklus belajar berdasarkan pengalaman. Pembelajaran berbasis pengalaman adalah suatu model pembelajaran yang mengaktifkan pembelajaran untuk membangun pengetahuan dan keterampilan melalui pengalamannya secara langsung. Adapun tahapan siklus belajar berdasarkan pengalaman, yang pertama ada pengalaman yang merupakan inti dari proses belajar. Hal ini mencangkup segala sesuatu yang kita alami seperti keberadaan, kegiatan, perasaan, pengamatan, serta apa saja yang kita dengar. Yang kedua ada berbagi informasi. Pada tahap ini kita melakukan sebuah diskusi dengan tujuan untuk bertukar informasi dengan memaparkan serta menyampaikan berbagai pengalaman kita. Yang ketiga ada menganalisis. Ini merupakan suatu proses untuk mencoba memahami berbagai ungkapan pengalaman dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses belajar. Yang keempat ada menyimpulkan. Berbagai ungkapan pengalaman dan analisis yang terjadi perlu ditarik suatu kesimpulan sebagai bahan untuk menyusun perencanaan. Dan yang terakhir, ada penerapan. Tahap di mana kita melakukan serta melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atas hasil pembelajaran, di mana kegiatan di dalamnya termasuk uji coba, penelitian, implementasi, dan pengambilan risiko. Fungsi dan peranan fasilitator. Yang pertama, memfasilitasi proses. Yang kedua, membantu komunikasi yang efektif. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, ada mengelola waktu. Yang kelima, mendorong pemecahan masalah. Dan keenam, menjaga netralitas. Serta yang ketujuh, ada membantu mencapai tujuan. Dari penjelasan keseluruhan materi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan orang dewasa diartikan sebagai satuan pendidikan yang cenderung non-formal yang dilaksanakan sedemikian rupa yang bertujuan untuk membantu orang dewasa tersebut belajar dalam rangka menciptakan dan mengembangkan minat baru, pengembangan pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan perbaikan sikap mental sesuai dengan keadaan lingkungan sosial. Pelatihan partisipatif dapat memberikan kepada para peserta pelatihan yang telah atau belum memiliki pengetahuan, meskipun akan lebih mudah bagi pelatih jika peserta pelatihan memiliki pengetahuan seputar materi pelatihan dengan langkah-langkah, yakni membuat suasana belajar yang mendukung. Fasilitator memberikan bantuan dan memperlancar proses komunikasi sekelompok orang. Beberapa fungsi dan peran fasilitator adalah memfasilitasi proses, membantu komunikasi yang efektif, mendorong kolaborasi, mengelola waktu, mendorong pemecahan masalah, menjaga netralitas, dan membantu mencapai tujuan.